si nested layouts. Oke, nah kemudian jika kita melihat sebagai view group, si constraint layout ini akan offer fleksibilitas dalam mendesain suatu layout seperti itu. Dan kemudian dia memprovide constraint untuk determine posisi dan alignment di UI element. Oke, dan kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai penghubung di view yang lain ke parent layout dan bisa berfungsi sebagai guideline yang invisible. Itu yang dinamakan constraint layout. Nah, ini adalah manfaat yang bisa kalian dapetin kalau menggunakan constraint layout. Yang pertama adalah you can make constraint layout responsive to device that have different screen size dan resolusi. Oke, jadi kalau kalian menggunakan smartphone atau tablet atau seperti itu kan pasti ukuran screen-nya dan resolusinya berbeda. Nah, kalian bisa menggunakan constraint layout ini agar aplikasi kalian bisa berjalan responsif. Oke, kemudian constraint layout usually result in flatter view hierarchy than linear layout. Itu adalah suatu kelebihan constraint layout dibandingkan dengan linear layout. Selanjutnya, the design editor and the view inspector in the Android Studio help you to add and configure constraint. Itu adalah manfaat yang bisa kalian dapetin jika kalian menggunakan constraint layout. Nah, bagaimana cara kita mengconvert ke constraint layout? Pertama, teman-teman bisa membuka Android Studio-nya, ya, buka di layout-nya, dan kemudian kalian bisa klik Design tab pada bagian bawah di editor window. Nah, kemudian setelah itu di dalam komponen tree window kalian bisa klik kanan di layout dan kemudian klik convert layout to constraint layout. Ini. Nanti kalian bisa temukan ini ya di komponen tree, masuk ke linear layout. Nanti ketika klik kanan muncul convert linear layout to constraint layout. Itu cara gimana kalian bisa menggunakan constraint layout. Nah, kemudian ketika sudah, ini ada toolbar-nya, ya, constraint layout toolbar di layar editor. Yang pertama ini adalah show, ini untuk menampilkan constraint dan margin. Kemudian auto connect, ya, ini bisa enable atau disable. Kemudian ini bisa, yang ketiga ini maksudnya adalah clear all constraint. Kalian bisa menghapus semua constraint dalam suatu layout. Kemudian yang ini ada invert constraint, berarti kalian meng-create constraint menggunakan inference. Kemudian ini ada default-nya, default margin. Ya, kalau kalian hanya menggunakan default margin, tinggal klik ini. Kemudian ini adalah pack. Kemudian ini ada alignment. Kemudian ini ada guideline. Dan ini adalah zoom in, zoom out. Seperti itu di constraint layout toolbar-nya. Nah, selanjutnya ini ada layout width sama layout height. Ini ada beberapa simbol. Kalau simbolnya seperti ini, berarti yang dimaksud adalah match constraint. Maksudnya di sini adalah kalian bisa mengexpand elemen itu untuk mengisi dari suatu parent-nya. Kemudian kalau kayak gini, berarti kalian bisa mewrap kontennya. Berarti kalian bisa makan string elemen to enclose content. Tapi kalau ada simbol seperti ini, ya, berarti ini maksudnya adalah fixed number of
density independent pixel. Itu. Selanjutnya ini salah satu contohnya ya teman-teman. Kalau kalian punya seperti ini tampilannya, dan ini bagian belakangnya seperti itu. Nah, kalian bisa set di sini di layout, bisa masuk ke constraint widgetnya. Nanti kalian bisa atur-atur ini posisinya mana dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini adalah defaultnya ya. Ini adalah marginnya 0, 0, 0, kemudian jarak antara ini dengan ke sini itu adalah 457. Itu. Selanjutnya, teman-teman bisa juga menambahkan margin. Ya, ketika teman-teman udah masuk ke constraint widget itu tadi, kalian bisa melakukan setting marginnya batas kiri, batas atas, batas kanan, dan batas bawah. Seperti itu. Sebagai contoh, ketika kita masukkan angka 16 di sini, ini akan berubah menjadi bentuk seperti ini. Dan ini pun juga bisa diubah. Jadi, kalau semua kita masukin 16, gambar yang ada di sini itu nanti bisa bergeser sejauh ukuran yang kita set di sini. Itu yang dinamakan margin. Kemudian teman-teman bisa juga mengadjust the constraint bias-nya. Ya, constraint bias-nya bisa teman-teman ketika teman-teman udah set di sini marginnya 16 semuanya, tadi kan di tengah-tengah ya. Nah, kemudian teman-teman bisa adjust constraint bias-nya di sini. Oke. Seperti itu. Itu caranya adjust constraint bias-nya. Selanjutnya, ini ada yang dimaksud dengan relative positioning. Itu adalah suatu pendefinisian urutan yang akan tampil jika kita memiliki dua view. Sebagai catatan, new image is constrained to always to be in the left bottom of the background image. Seperti itu ya, jika kita punya seperti ini tampilan. Ya, ada satu, ada dua ini. Nah, kita bisa set ini mau ditaruh di mana seperti itu. Guideline, sedangkan guideline itu sendiri adalah suatu constraint that are not visible when application is running. Ya. Guideline can be used as a reference for the constraint of each view. Gitu. Oke, contohnya seperti ini. Di dalam suatu tampilan, kita akan menampilkan seperti berikut. Ini adalah kita akan menuliskan suatu spesifikasi, display, ukuran, sama baterai. Ini misalkan kita mau membuat suatu aplikasi jual beli handphone. Ya, misalkan kita punya di sini Google Pixel, layarnya requirement-nya adalah 5.0 inci, kemudian punya AMOLED, kemudian ada Gorilla Glass untuk corneringnya, kemudian ukurannya adalah sebesar seperti ini, kemudian ketahanan baterainya adalah seperti ini. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh atau maksud ketika kita mengontrol grup secara linear menggunakan suatu chain. Jika kita punya seperti ini A, B, dan C, ya, grup A, grup B, dan grup C. Kalau teman-teman melakukan controlling seperti ini, itu dinamakan spread. Ya, spread itu maksudnya the element will be spread out. Ini adalah default style-nya ya. Ini ada A, B, dan C. Nah, kemudian ini yang kedua, jika tampilannya akan seperti ini, itu berarti yang dinamakan spread inside. Ini adalah the first and last view are affixed to the constraint on each end of the chain, and the rest are evenly distributed. Oke.
Jadi bisa teman-teman lihat, misalkan A, B, C urutannya seperti ini yang di split. Kemudian bisa dilakukan suatu controlling, tapi ketika split inside seperti ini, kita set ukuran AB-nya sama, tapi harus fix ya. Untuk first dan last-nya itu harus fix. Seperti itu, sehingga ukuran B itu akan di tengah-tengah dan jaraknya ini harus seimbang. Kemudian yang ketiga itu adalah break. Jika kita punya A, B, dan C, itu kita lakukan pembobotan sebagaimana yang dimaksud adalah seperti ini. Jika maka dari itu bobot A itu akan lebih kecil dibandingkan B dan C. Ya. Sehingga di sini dimaksud if some weights are set to match constraint, they will split the available space. Jadi kita misalkan set di sini sebagai yang terbatas, maka sisa dari sini akan dibagi sama rata oleh B dan C. Seperti itu. Kemudian yang keempat, karena semuanya ini tadi adalah terpisah, maka yang keempatnya digabungin. Ini yang disebut sebagai package. Pack ya. Maksudnya adalah the element of the chain will be packed together. Ya, jadi seperti ini representasinya. Kemudian selanjutnya bagaimana kita create constraint secara otomatis. Instead of adding constraint to every view as you place them in the layout, you can move each view into the position you desire. And then click invert constraint, yang itu tadi, to automatically create the constraint. Oke. Jadi kalian bisa pakai invert constraint ini untuk melakukan create constraint secara otomatis. Invert constraint scan the layout to determine the most effective set of constraint for a view. It performs best effort to constrain the view to their current position with allowing flexibility. You might need to make some adjustment to ensure the layout response of view intend for different screen size and orientation. Dan ini hasilnya tadi ya. Kita bisa menggunakan scroll view sama seperti kemarin kayaknya udah ya scroll. Kemarin list ya. Kalau ini scroll view. Scroll view ini maksudnya adalah use to make your layout can be scrollable ya. Kalau pasti udah tahu ya. Ini seperti ini. Terus kita bisa men-scroll tampilan aplikasi kita. Note that scroll view can only have one direct child. Nah, jika kalian menggunakan scroll view, nanti codingannya adalah seperti ini. Pertama scroll view, kemudian constraint layout, dimatiin, dan scroll view-nya juga dimatiin. If you have lists inside scroll view, use nested scroll view instead. Ya, jika teman-teman kemarin kan kita udah belajar list ya. Nah, kemudian jika ada suatu list di dalam scroll view ini, maka teman-teman bisa menggunakan nested scroll view dibandingkan hanya menggunakan scroll view seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke navigasi. Nah, di dalam navigasi ada yang dimaksud dengan navigasi komponen, with menu, navigasi drawer, bottom navigation, dan tab layout with view page. Ini adalah manfaat yang bisa didapatkan dari navigation komponen. You can see in the navigation, you can see the navigation can flow more easily with visualization from Android Studio. Kemudian dia juga bisa menghandle fragment transaction, kemudian handles up and back action correctly by default. Dia juga provide standardized resource for animation and transition. Dia bisa memprovide animasi sama transisinya.
Kemudian dia juga bisa mengimplementasikan dan menghandle terkait dengan deep linking. Dan kemudian dia juga termasuk dengan navigasi UI pattern seperti navigation drawer dan button navigation. Kemudian ada Save RGS ini, itulah sebuah Gradle plugin that provide type safety when navigating and passing the data between destination. Itu adalah manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari navigasi komponen. Oke, kemudian ini adalah 3 kunci utama dalam navigasi komponen atau bagiannya, 3 bagian kunci atau bagian ya. Seperti itu, 3 bagian utama dari komponen navigasi. Yang pertama itu adalah navigasi graph. Yang kedua adalah navigasi host atau nav host, kemudian navigasi controller atau nav controller. Navigation graph itu adalah sebuah resource XML yang terdiri dari semua navigasi, informasi-informasi yang terkait dengan navigasi dalam suatu lokasi yang terpusat. This include all the individual content area with your application called destination, as well as the possible path of the user can take through your application. Itu yang dimaksud dengan navigasi graph. Ya. Jadi itulah suatu sumber XML yang terdiri dari informasi-informasi yang berkaitan dengan navigasi dan dia terletak di satu terpusat lokasinya. Kemudian ada navhost, itu adalah suatu kontainer yang kosong ya, an empty container that display destination your navigation graph. The navigation component contains a default navhost implementation. Kemudian ada navhost fragment, that display fragment destination. Oke, pokoknya untuk navhost ini akan berkaitan dengan display destination. Kemudian ada nav controller. Nav controller itu adalah suatu objek that manage app navigation within a navhost. The navigation controller orchestrates the swapping of the destination content in the navhost are as a user move through your application. Seperti itu ya. Ini ada 3 kuncinya: navigation graph, navigation host, dan navigation controller. Lanjut, ini adalah salah satu contoh terkait dengan navigation graph. Kita punya aplikasi seperti ini contohnya. Ini ada trivia sebagai contoh aplikasi. Jadi ketika kita punya ini, kita mau kemana nih? Mau ke sini atau ke sini? Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mau masuk ke sini, kemudian destinasi selanjutnya kemana? Oh, destinasi selanjutnya ke sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada masuk ke permainan. Kita masuk ke permainan, destinasinya ada game over sama winner. Seperti itu. Kalau destinasinya ke sini, ini berisi tentang leaderboard-nya, dan kemudian teman-teman bisa lihat ya, kalau kita ada tampilan leaderboard seperti ini, kita bisa lihat profilnya. Ada itu di sini bisa muncul user profile seperti itu. Itu yang dimaksud dengan navigation graph. Oke. Di sini. Ya. Ya, di sini kalian kalau lihat di sini ada navigation.html, isinya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya ini yang dinamakan tadi adalah destinasinya, ya. Navigation graph tadi kan kita bahas tentang destination. Nah, destination itu adalah yang seperti ini.
Kalau kita masuk ke sini, berarti ini destinasinya. Kalau kita masuk ke sini, berarti ini destinasinya. Seperti itu. Oke, selanjutnya action, ada destinasi, ada action. Nah, penghubung antara destinasi satu dengan yang lain itu dinamakan suatu action ya. Oke, ketika kita udah masuk ke sini, maka kita mau tanding sama siapa nih? Nah, ini adalah actionnya mau ngapain, actionnya mau ngapain. Oke, itu yang dinamakan dengan action. Kemudian untuk argumen, teman-teman bisa set argumennya di atribut di sini. Teman-teman bisa masuk ke atribut, kemudian pilih argumen di sini. Ya, secara default dia bersifat string. Seperti itu. Kemudian ini adalah codingnya. Ya, tadi ketika kita masuk ke navigasi, berarti kita harus mulai dengan navigation di sini. Navigation diakhiri dengan navigation. Kemudian ada beberapa fragmen kan tadi. Maka dari itu kalau misalkan ada 2 fragmen kita pakai nih. Ini fragmen pertama, kemudian ini fragmen kedua. Seperti itu. Fragmen pertama dia menjelaskan terkait dengan kategorinya. Kemudian yang fragmen kedua dia menjelaskan tentang detail kategorinya. Seperti itu. Itu adalah contohnya. Kemudian lebih lanjut, ini yang dinamakan navhouse fragment. Navhouse fragment itu adalah XML, layout XML dasar yang menyajikan sebagai suatu host terhadap dalam suatu page ya. Semua page yang lain usually located in the activity. Biasanya dia terletak di activity dengan suatu layout yang terdiri dari beberapa fragmen. Seperti itu. Oke, contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita ada fragmen di sini, Android name-nya kita set di sini Android IDX navigation .fragment .navhouse fragment. Kemudian default navhouse-nya kita set true, navigation graph-nya kita set seperti ini. Contohnya. Ini selanjutnya ada navigasi controller, nav controller. A class applied to execute the navigation that has been created. Nah, teman-teman kalau mau itu seperti ini. Nah, ini bisa di coding juga dengan bentuk seperti ini. Oke. Ketika kita mau mengeksekusi, kita bisa pakai navigation.created navigate on click listener. Baru actionnya apa. Nah, selanjutnya, codingan ini kalau dirasa rumit, teman-teman bisa ganti seperti ini. Oke. Itu untuk nav controller. Oke, jadi dia untuk mengeksekusi kita mau ngapain sih, makanya dinamakan dia adalah controller. Kemudian ini adalah send data menggunakan save argument, save RGS ya. Pertama ada preparasi terlebih dahulu, persiapan. Teman-teman bisa set codingannya seperti ini, class path, kemudian IDX seperti ini. Karena ini adalah menggunakan save ARGS, maka kita panggil di sini Android edx.navigation.save ARGS. Oke, kemudian kita send data, contohnya adalah seperti ini. Kemudian receive datanya seperti ini. Coba di aplikasi ya. Kalau cuma kayak gini nggak akan kelihatan. Nah, selanjutnya tadi kita juga paham tentang deep link ya. Di sini tadi dijelaskan tentang deep link. Mana deep link tadi ya? Deep link.
Mana deep link nih? Implement and handle deep link. Nah, maka dari itu apa sih sebenarnya deep link? Deep link itu adalah suatu link that takes you directly to specific destination within an application. Oke. Jadi kalau misalkan kita ketik di aplikasi Google seperti ini, kita ketik di sini weather.acme.com/43231. Maka secara langsung dia akan membawa teman-teman ke aplikasi yang dimaksudkan di sini. Sehingga dia akan direct ya, direct ke aplikasi ini, weather.acme.com/ kode posnya adalah yang ditulis di sini. Sehingga dia muncul, today forecast-nya adalah berapa Celsius, tertinggi berapa, perkiraannya terendah berapa, kemudian cuacanya sedang bagaimana. Itu yang dimaksud dengan deep link. Oke, contoh kodenya adalah seperti ini. Kayak gitu. Kemudian kita ada yang dinamakan app bar with menu. Apa itu app bar? Itu adalah suatu bar, biasanya terletak di atas setiap screen teman-teman. Ya. Nah, biasanya tampilannya adalah seperti ini. Oke. Yang pertama, biasanya kita bisa meng-create menu di sini. Bar di sini itu adalah sebagai navigasi icon to open navigation drawer. Kemudian di sini ada title current activity. Kemudian di sini terkait dengan icon for option menu item. Kemudian yang di sini adalah action overflow button for the rest of the option menu. Ini adalah perbandingan terkait dengan action bar dan toolbar. Jadi di dalam suatu application bar atau app bar itu kita punya dua macam bar. Ya, yang pertama adalah action bar, yang kedua adalah toolbar. Oke. All activities using the default name have an action bar yang bisa digunakan sebagai aplikasi bar. Kemudian action bar itu behave differently depending on what version of Android system a device may be using. Oke. Kemudian itu tadi adalah action bar. Nah, si toolbar itu membantu kita to ensure untuk memastikan that your application will have consistent behavior across the widest range of device. Oke, si toolbar ini akan membantu untuk meyakinkan kita apakah aplikasi kita itu bisa berjalan secara konsisten, seperti itu. Memiliki behavior yang konsisten jika kita melewati the widest range of devices. Kemudian unit name no action bar to use toolbar. Toolbar are more flexible than action bar. Seperti itu. We can easily modify its color, size, and position. We can also add labels, logo, navigation icon, and other views in it. Ya. Jadi si toolbar ini lebih fleksibel dibandingkan action bar. Kita bisa lebih mudah untuk melakukan modifikasi terkait dengan warna, ukuran, dan posisi. Kita juga bisa menambahkan label, logo, navigasi, dan sebagainya. Itu. Selanjutnya ini adalah caranya, ya. Kalian bisa create option menu, kemudian klik kanan, on rest, value, masuk ke new, kemudian value resource file. Masuk akan seperti ini tampilannya.
Kemudian ini adalah option menu XML desainnya. Misalkan jika kita ingin ketika diklik di sini tampil seperti ini menu 2, maka teman-teman bisa set di sini seperti ini. Ini kita masuk ke menu, dimatiin. Kemudian ini ada menu pertama dan ini ada menu kedua, seperti itu. Contohnya nanti hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah show as action value pada item menu. Nah, di sini kapan dan gimana item ini ya should appear as an action item in the app bar. Oke, di sini ada 5 pilihan ya. Di sini tadi kan show as action menu, ini kan ada pilihannya always, kemudian ini show as action pilihannya never. Nah, jika teman-teman milih if room, itu berarti dia akan muncul only place this item in the app bar if there is room for it. Oke, kemudian jika kalian pilih with text, itu maksudnya adalah also include the title text defined by Android title with the action item. Kemudian jika teman-teman pilih never, berarti never place this item in the app bar. Instead, is the item in the app bar's overflow menu ya. Jadi karena ini ditulis never, berarti dia nggak akan dimunculkan langsung. Kemudian kalau teman-teman create di sini always, berarti maksudnya adalah always place this item in the app bar. Jadi dia muncul terus. Avoid using this unless it is critical that the item always appear in the action bar. Kemudian teman-teman bisa pilih collapse action view. Itu maksudnya adalah the action view associated with the action item. Seperti yang dideklarasikan di Android Action Layout atau Android Action View Class is collapsible. Itu ya maksudnya. Kemudian ini untuk show option menu, codingannya adalah seperti ini. Dia ada bersifat boolean. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa coba juga. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang tadi always adalah seperti ini. Kemudian yang apa itu tadi yang never ya, yang never tadi. Itu teman-teman itu terkait dengan menu. Oke, kemudian ini ada navigation drawer. Navigation drawer itu apa sih? Navigation drawer is used itu digunakan ketika yang pertama adalah your application has top level view. Jadi aplikasi teman-teman itu memiliki top level view. In the sense that several main menus are the parent of some of the submenu within them. You want to give users speed to access menus that are not directly connected. When you want to return to the main page quickly, atau juga if you want to place a menu that is rarely accessed. For example, term and condition, about app, legal, and so on. Oke, itu informasi atau penjelasan kapan kita menggunakan navigation drawer. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contohnya ya teman-teman. Ini adalah navigation drawer template. Teman-teman bisa create nantinya. Misalkan
create new project, kemudian teman-teman bisa select a project template. Misal kita set di sini ya, aplikasi kita berjalan di phone dan tablet, maka nanti teman-teman bisa pilih template-nya mau yang mana. Seperti itu. Sebagai contoh, kita pilih navigation drawer activity seperti ini, maka nanti tampilan aplikasinya adalah akan seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada navigation drawer activity layout. Yang pertama, draw layout is root view. Jadi ini adalah yang paling atas, draw layout. Kemudian koordinator layout contains application bar layout with a toolbar. Oke, ini ada toolbarnya, ada aplikasi bar layoutnya, app bar layout. Kemudian yang ini dimaksud dengan app content screen layout. Yang terakhir itu adalah navigasi view. Oke, ini ada navigation view. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah navigasi view-nya. Ini yang dimaksud dengan navigasi header yang hijau ini navigasi header, dan yang bawahnya ini yang di bagian ini merah ini itu yang dimaksud dengan activity main drawer. Seperti itu. Nanti terkait coding-codingannya teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Ini app bar configuration dan nav controller, teman-teman bisa pakai codingan itu. App bar configuration contain a set of ID in the navigation drawer menu. Kemudian add to this configuration if you add new menu in drawer. Kemudian teman-teman bisa set action bar with navigation controller. Nah, di sini setup action bar with nav controller itu digunakan untuk melakukan set the bar title to match the display fragment. Kemudian di sini ada setup with navigation controller is used so that the navigation drawer display the appropriate fragment when the menu is selected. Ya, ini adalah penjelasannya. Penjelasannya mengapa teman-teman pakai seperti ini. Ini ada app bar configuration di sini. Ini ada setup action bar with nav controller, itu ada di sini. Dan ini setup with nav controller, itu ada di sini. Alasan-alasan digunakan kenapa itu sudah dijelaskan di sini. Itu. Kemudian ini ada yang dinamakan floating action button dan snack bar. Nah, biasanya teman-teman kan ada tuh aplikasi dengan UI UX-nya ada seperti ini. Nah, itu yang dinamakan floating action button dan snack bar. Itu seperti itu. Ya, ketika kita misalkan ini biasanya apa ya? Mungkin ada kirim email atau yang berkaitan dengan chatbot seperti itu. Nah, mungkin ketika kita klik di sini, kita klik di sini, nanti baru kita mau ngelakuin apa di sini ya. Makanya di sini dia cuma menampilkan aja. Replace with your own action. Jadi kita bisa mengganti ini dengan mau ngapain sih ketika ini udah diklik gitu. Itu yang dimaksud dengan snack bar. Selanjutnya ada yang disebut dengan bottom navigasi. Bottom navigation. Nah, bottom navigation itu biasanya terletak di sini, di bawah-bawah gitu ya. Teman-teman pasti juga udah punya ya, udah tahu. Inilah yang dimaksud dengan bottom navigasi.
Nah, button navigasi itu digunakan ketika the main menu feature must be accessible from anywhere in the application. Nah, biasanya button navigasi ini hanya terdiri dari 3 sampai 5 menu saja. Ya, kalau terlalu banyak sebaiknya kita pakai scroll seperti itu. Kemudian device used for mobile or tablet. Jadi button navigasi itu biasanya digunakan ketika kita membuat aplikasi untuk smartphone ataupun tablet. Kemudian button navigation is not recommended if only have a single task or one menu, like viewing an email, seperti itu. Kemudian the menu use is for user preference or setting. Oke, itu jika teman-teman mau menggunakan button navigation. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ini template-nya. Kalau teman-teman mau pakai button navigation activity, ya ketika create new project, kemudian bisa select a project template seperti ini, button navigation activity. Oke. Kemudian ada tab layout with view picture. Ini yang maksudnya ya. Jadi kalau teman-teman punya WhatsApp seperti itu, oke, ini ada yang dinamakan tab layout. Tab layout itu bisa digunakan ketika the feature between the menu are similar or related to same level. Kemudian alasan kedua itu ketika want to move between menus quickly using swipe seperti itu. Oke, maka dari itu ini yang dinamakan tab layout. Jadi teman-teman kalau punya aplikasi WhatsApp kan bisa swipe ya, mau ke calls, chat atau kontak seperti ini tinggal di swipe. Dan fiturnya itu kan mirip seperti itu. Kalau di swipe ke sini, lihat list, terus kemudian diklik, langsung eksekusi. Kalau menu chat, lihat di sini, diklik, langsung eksekusi, seperti itu. Itu kan definisi mirip atau same level itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan tab layout. Kemudian tab layout itu tidak direkomendasikan ketika ya itu tadi menunya itu memiliki level yang berbeda atau tidak terkoneksi dengan baik. Kemudian dia juga tidak direkomendasikan ketika menunya itu walaupun menggunakan swipe ya, tapi dia tidak berkonsolid ya, tidak baiklah seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tab layout. Kemudian cara mengkoneksikan tab layout dengan view page adalah menggunakan view pager ya, view pager ini seperti ini. Ini adalah codingannya. Oke. Bisa pakai ini.
Nanti bisa dicoba sendiri ya. Bisa dicoba sendiri ketika teman-teman create seperti ini. Oke. Codingannya pakai ini. Kemudian ini adalah section pager adapternya. Oke, kemudian ini pasti ya kalau ada seperti ini kita harus send data. Nah, sebelum send data pasti ada preparasi, ada persiapan dulu. Tadi kan juga ada ya preparation ya. Kalau nggak salah di mana tadi ya preparation. Nah, di sini ketika kita mau send data, itu pasti ada seperti ini, ada preparasinya, ada persiapannya, kemudian kita baru send data, kemudian di receive. Ini juga sama. Ini juga sama. Seperti itu. Oke, ini adalah send data ke fragment. Pertama kita harus persiapin dulu, kemudian kita baru bisa send data dan receive data. Codingannya adalah seperti ini. Teman-teman bisa praktekin juga nanti. Mungkin di tugas besarnya juga bisa pakai seperti ini. Seperti itu. Sekian kuliah kali ini. Ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, Tapi mungkin di luar materi ini, Pak. iya. Kenapa? Dari tentang tugas besar kemarin, kalau tidak salah per 2 minggu laporan progres ya, Pak. Itu berarti minggu depan ya, Pak? Iya, minggu depan aja. Oh iya, Pak. Ada batasan target tertentu nggak, Pak, setiap minggunya? Hmm, ya, itu kalian create sendiri kan. Saya kasih waktu itu selesainya kapan sih kemarin? 8 Desember, Pak. 8 Desember. Nah, dengan apa ya? Dengan waktu segitu kalian breakdown sendiri aja kira-kira mau progres apa. Jangan 2 minggu belum ada progres, 2 minggu belum ada progres kayak gitu tiba-tiba pas tanggal Desember itu udah selesai kayak gitu. Jadi template-nya saya serahkan ke teman-teman semuanya. Saya bebasin asal pembagiannya bagus gitu, Alvan. Paham ya? Ya, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Pak, maaf Pak, saya izin bertanya. Iya, silakan. Pak, maaf untuk yang project 1 itu bagaimana ya Pak ya? Misalnya saya nih Pak, saya kan project 1, subbab 1 ya Pak ya, UX-nya. Itu harus connect dengan kelompok lain atau kayak gimana ya Pak? Iya. Jadi Oh, kalian harus meeting dengan kelompok yang mengambil project 1. Pengennya digimanain. Nah, oh aku pengennya gini dari sub 2, dari sub 3 pengennya kayak gini. Dan nanti kayak gitu kan dicari solusinya kan, terus kamu lakuin tugasmu terkait dengan UI UX-nya. Gitu, ya Olive. baik Pak. Baik Pak. Mm-mm. Bapak, maaf Pak, untuk software yang dipakai Kamu itu jangan minta harus maaf terus dong. ya, untuk software yang dipakai itu harus Android Studio atau bagaimana ya Pak? Atau misalnya boleh Figma atau gimana gitu Pak? Buat UI UX-nya Iya Pak. boleh. Kan nanti juga diambil kan, bisa diimplement ke Android Studio kan. Oke Pak. Terima Iya, kasih Pak. ya. Ada lagi. Kemarin yang dapat itu siapa ya? Yang dapat pembayaran cashless ya?
project 1 siapa yang dapat cara pembayaran cashless? Nggak ada di sini. Kalau Daniel dapatnya apa, Daniel? Dua, Pak. Oh, kenapa kamu pilih project 2? Biar bisa kerjain semuanya sama teman-teman, Pak, gitu. Rame-rame langsung. Oh, Kita aja, iya, Pak. iya. Terus juga pada yang lain pada milih project 2, ya udah ambil project 2 juga, Pak. Gitu. Oh. Yang lain tuh kelompokmu atau kelompok yang lain? Kelompokku, Pak, maksudnya. Oh, ya udah dapat konsepnya. Untuk konsepnya sudah dapat, tapi untuk memastikan fixnya itu masih belum, Pak. Tapi udah dapat referensinya maksudnya. Bisa cerita sedikit? Jadi kan untuk project 2 itu kan kayak membuat semacam aplikasi panduan untuk jalan-jalan gitu ya, Pak. Kayak misalnya ke mancanegara. Nah, kalau dari hasil meet pertama kami sama kelompok saya, itu kami memutuskan untuk membuat hanya satu peta negara luar, yaitu yang kecil aja mungkin Singapura untuk satunya. Jadi misalkan kalau untuk mapnya itu minimal 2 atau 3, kami bisa cari kota-kota negara-negara yang lumayan kecil gitu, Pak. Terus jadi sistemnya itu seperti kayak tampilannya seperti kayak bentuknya kayak Gojek, tapi tujuan utamanya itu dia sebagai GPS. Begini ntar dia memberikan beberapa saran, jadi kayak fitur-fitur untuk makanan, tempat tinggal seperti hotel atau ya homestay seperti itu, Pak. Terus makanan-makanannya seperti apa, mall-mallnya, terus supermarketnya, dan tempat wisatanya sih, Pak. Gitu. Iya. Bisa nggak kalau masalah Kalau makanan ada notifikasi halal dan enggaknya? itu belum kami coba sih, Pak. Kalau misalnya memungkinkan, ya kami lakuin, Pak. Kalau enggak, gitu, Pak. Karena Kira-kira belum gimana dicoba sih, Pak. kira-kira? Jadi nggak tahu. Kalau iya, nggak maksudnya kira-kira kalau ada menu kayak gitu, kamu nentuin halal enggaknya dari mana? Kalau restoran, kalau misalnya paling gini aja, kalau Singapura itu rata-rata kalau makanan non halalnya itu dia di Chinatown-nya, di ya kayak perkampungan Cinanya, itu kebanyakan non halal. Terus iya sebenarnya sih di Singapura kebanyakan makanan non halal juga sih, Pak, karena menggunakan minyak itu. Jadi kalau Singapura sih mungkin lebih gampang aja menentukan non halalnya dibandingin yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita memilih 3 negara, terus 2 negara yang lain, misalkan kita nggak tahu konsepnya gimana untuk restorannya, jadi gitu, Pak. Menentukan halal non halalnya, kamu yang nentuin sendiri atau kamu mencari Referensi sih, informasi Pak. dari lembaga resmi? Dari informasinya, Pak. Karena ya kalau kita menentukan sendiri belum tahu, meskipun menunya itu tanpa kayak berbau daging non halal, dagingnya halal tapi belum tahu cara masaknya gitu, Pak. Karena kan di Singapura juga cara masaknya setiap restoran pakai minyak beda-beda gitu, Pak. Ada yang minyak non halal sama yang minyak goreng biasa gitu.
Gitu sih Pak. Paling cari informasi gitu. Iya, negara-negara seperti itu ya, misalkan kayak Iya, yang paling Singapura, paling sering kayak banyak Korea, kayak Jepang destinasi itu ada gitunya kayak ya. MUI-nya enggak ya? MUI-nya Ada kayak kayak MUI enggak kalau ya? Singapura sih yang pernah didatangi nggak ada sih Pak. Gitu. Jadi biasanya kalau Nggak mau ada ya. makan gitu ke restoran kita menanya dulu sih, nggak ada kayak istilahnya 100% halal gitu sih Pak. Nah, itu Bang. Itu sih permasalahannya, kayaknya kalau bilang negara Masalahnya nggak pernah itu. dikunjungi sih jadi agak tahu sedikit, tapi kalau nggak pernah dikunjungi jadi nggak tahu gitu Pak Mm-mm. sistemnya. Masa kita Sih Pak. masa kita pura-pura don't care gitu. Kita pergi ke Jepang gitu kan, di Jepang kan pasti kalau mau beli miso Ya, atau ramen itu kan kaldunya kan ya banyak pakai yang dagingnya pakai, juga, ya maaf ya, dagingnya pakai lengkap babi juga. kayak gitu. Masa kita don't care gitu, pura-pura nggak tahu kan. Ntar Nggak ya mungkin Pak, gitulah. pasti Itu tanya dulu. siapa ya kemarin, Bu Bejo ya? Bu Bejo atau Bu siapa ya Iya, kemarin? Bu Jana atau Bu Bu Bejo? Bejo, Oh, Bu Bu Bejo. Bejo. Oh, Bu Bejo ya. Itu Pak, Iya, mau nanya juga Pak, berarti gitu. maksimalnya itu minimalnya satu negara aja atau berapa negara ya Pak? Biar kita bisa nentukan mapnya juga gitu. Ya, satu aja lah. Itu aja ya Saya berarti ya. pengen, yang penting kalian paham konsepnya, paham bikin aplikasinya, paham dasar-dasarnya. Nanti kan kalau kalian mau jadi software engineer atau apa, kayak gitu kan udah yang kalian presentasiin ke user kan nanti itu. Ya kan, Iya, dites-tes kayak gitu kan itunya. iya. Baik Pak. Mungkin segitu doang sih Pak dari kelompok saya. Itu. Oke. Itu ada berapa sih? Ada berapa kelompok yang project 2? Berapa ya? Sebentar Pak, saya cek dulu. 4 ya, kalau nggak salah ya. Iya Pak, 4 kelompok Pak, project 2. 4 ya. Oke, 4 berarti ya udah dibagi aja negaranya, tiap kelompok satu. Nah, nanti bisa dipilih. Kan sebenarnya konsepnya sama kan ya? Tinggal Iya Pak. informasinya doang kan yang beda. Itu negaranya ada Singapura, ada Jepang, ada Korea, sama ada mungkin Jerman kali ya. Yang satu Jerman. Kayak gitu. Jadi nanti silakan dipilih aja mana yang Singapura, siapa yang Jepang, siapa yang Korea, siapa yang Jerman. Gitu paling. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman?
Aman ya? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, mungkin kelasnya kita cukupkan sekian, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Sisa waktunya mungkin teman-teman bisa melakukan diskusi kelompok buat menyelesaikan tugas besar. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan mungkin kita lihat progresnya dari tugas besarnya kayak gimana. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih.